Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada pertemuan ini kita akan masuk pada materi yang baru tentang peubah acak dan distribusinya. Pernah dengar peubah acak atau variabel random atau variabel acak sebelumnya? Belum ya. Ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang peluang, di mana peluang itu domainnya masih berupa himpunan. Jadi kalau himpunan, operasinya masih berupa irisan, gabungan, selisih, komplement. Belum bisa untuk operasi aritmetik, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun perpangkatan. Nah, untuk mempermudah operasi aritmatika itu, maka dibutuhkanlah variabel acak atau variabel random. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kemarin kita ada percobaan lantunan 2 uang logam, maka ruang sampelnya berarti kan kalau 2 uang logam itu adalah munculnya muka-muka, muka belakang, belakang muka, atau belakang-belakang. Nah, ruang sampel S ini masih berupa himpunan. Nah, ini kita dapat petakan menjadi X. X-nya misalnya untuk yang 0, itu untuk yang muncul muka-muka. Sedangkan yang muka belakang atau belakang muka, kita misalkan 1. Yang belakang-belakang itu kita petakan ke 2. Maka X inilah yang disebut dengan variabel acak. Jadi pemetaan dari S ke bilangan real. S-nya itu ruang sampel. Jadi definisi lengkapnya, jadi suatu peubah acak atau variabel acak adalah suatu pemetaan X dengan domainnya ruang sampel ke himpunan bilangan real. Jadi ingat, kalau peluang kemarin juga pemetaan dari S ke bilangan real, namun bilangan realnya 0 sampai 1. Kalau sekarang, kodomainnya tidak lagi dibatasi 0,1, namun semua himpunan bilangan real. Nah, itu definisi dari peubah acak atau variabel acak. Dan notasinya biasanya menggunakan huruf kapital, huruf besar, X, Y, Z. Sedangkan isinya itu huruf kecil, sama seperti pada himpunan. Nah, variabel acak itu sama seperti data, jadi ada yang diskrit, ada yang kontinu. Jadi kalau variabel acak yang diskrit, itu berarti nilai-nilai X hanya terdiri atas bilangan bulat positif. Biasanya diperoleh dari hasil membilang. Sedangkan yang variabel acak kontinu, itu nilai-nilai X dapat mengambil sebarang nilai dan berupa interval. Dan biasanya data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ini hampir sama dengan data diskrit dan kontinu. Contohnya di sini ada 2 setangkup dadu. Dadu itu ada dadu bermata 2, 3, sampai 6. Tapi kalau ada 2 dadu, berarti nanti akan ada 2 sampai 12. Nah, itu variabel acaknya. Jadi tidak lagi berupa gambar dadu bermata 2, bermata 3, sampai bermata 12, tapi sudah kita petakan menjadi suatu bilangan real X. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Itu variabel acaknya. Nah, di sini misalkan I dan J, bilangan yang muncul pada dadu pertama dan dadu kedua. X-nya berarti jumlahan, I tambah J, di mana I, J-nya dari 1 sampai 6. Berarti karena ada 2 dadu, maka akan ada 36 titik sampel. Jadi kalau dibuat suatu tabel, jadi sumbu mendatarnya ada 6, sumbu tegaknya ada 6, maka 6 kali 6 berarti ada 36 titik sampel. Nah, contohnya di sini.
Titik 14233241 dalam S itu dipetakan oleh X ke bilangan real yang jumlahnya 5. Maka peluang X sama dengan 5 itu berarti yang jumlahnya 5 itu berarti ada 4. Sedangkan banyaknya titik sampel 36. Jadi peluang X sama dengan 5 itu adalah 4/36. Ada masalah sampai di sini? Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang saya masih belum paham yang X sama dengan 2, 3, 4 sampai 12 itu. Ya. Kan Jadi, ada 2 dadu. Kenapa satu nggak masuk gitu juga, Bu? ya, kalau 2 dadu ada nggak yang hanya 1 keluarnya kalau 2 dadu? Nggak mungkin. Tidak. Ada? Nggak mungkin. Nggak ada. Nggak ada kan? Oh iya. Karena mata dadu paling kecil itu kan 1. Jadi kalau 2 dadu dilantunkan mungkin 1 dengan 1, 2 berarti kan? Oh iya, Bu, iya, Bu. Ya, jadi dijumlahkan. Itu maksud dari variabel acak. Jadi kalau nanti ada satu masalah, langkah pertama harus tentukan dulu X-nya apa, variabel acaknya apa. Ya, ada lagi? Ada, Bu. Ya. Misalnya yang di peluang X sama dengan 5, lalu sama dengan 4/36. Yang 4-nya dapat dari mana ya, Bu? Nah, itu. Jadi X-nya di situ yang jumlah dadunya kalau dijumlahkan ada 5. Jumlahnya 5. Itu ada 1, 4, karena 1 tambah 4, 5 ya. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. Apa ada lagi selain 4 ini? Tidak, Bu. Nggak ada. Nah, itu maksud dari 4/36. 36 itu semua titik sampelnya. Baik, Bu. Paham. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Ya. Itu kan, Bu, dimisalkan X sama dengan 1, X sama dengan I plus J dengan 1 kurang dari sama dengan I dan J kurang dari sama dengan 6. Itu bagaimana, Bu, maksudnya, Bu? Nah, kalau ada kemarin udah lulus itu ya, kalkulus ya. Jadi kalau ada interval seperti itu, bacanya dari tengah ya, jangan dari kiri. Jadi sebenarnya itu sebenarnya pernyataannya seperti ini. X sama dengan I plus J. Untuk I dan J itu nilainya lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. Ya, jadi kalau ada pertidaksamaan, itu bacanya dari tengah. I dan J nilainya itu lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. Jadi bacanya jangan dari kiri, bukan 1 kurang dari I, J kurang dari 6, bukan ya. Ya. Mau nanya, itu I, J itu satu kesatuan nggak di situ? Bukan. Iya, satu kesatuan, bukan koma. Oh, kirain koma. Bukan. Bukan, itu Bu, karena ya. maksud saya tuh kenapa bisa maksudnya kenapa bisa batasnya itu hanya 1 sampai 6, Bu? Ya, karena dadunya hanya 1 sampai 6 kan matanya, mata dadunya. Oh, itu mata dadunya kayak, Bu? Iya. Ibu mau nanya lagi, Bu. Paham, Bu. Ini Ya. X-nya kan nggak ada 1 kan, Bu? Iya. Kok titiknya ada 1? Kok I-nya ada 1? Ya, kan di situ X-nya sudah didefinisikan I tambah J. Ya, yang 1 itu hanya milik I sendiri dan hanya milik J sendiri. Ya, tapi X di situ sudah didefinisikan I tambah J. Berarti kan I tadi minimalnya udah 1. J-nya juga minimalnya 1. Berarti I tambah J minimalnya 1 tambah 1. Makanya mulainya dari 2. Ya. Baik, Bu. Ya, karena X-nya didefinisikan I tambah J. Ada lagi yang lainnya? Ya, jadi ini yang paling dasarnya ya. Jadi harus tahu dulu
definisi dari variabel acak. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, biasanya apa saja yang dipelajari pada variabel acak? Nah, kalau sudah ada variabel acak, langkah yang pertama biasanya kita menentukan fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif, disingkat fungsi distribusi. Jadi, fungsi distribusi dari peubah acak adalah suatu fungsi bernilai real pada daerah nilai atau rank X sehingga fx sama dengan peluang X kurang dari X kecil. Nah, X besar itu menyatakan variabel acak, sedangkan X kecil itu nilainya, nilai pada daerah di dalam X-nya. Seperti tadi contohnya, X besarnya X itu sendiri, yang 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12 itu X kecilnya. Ya, jadi ini definisi dari fungsi distribusi. Dan fungsi distribusi, simbolnya selalu menggunakan F besar. Jadi, Fx sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Jadi ingat, kurang dari, bukan lebih dari. Nah, contohnya. Contohnya seperti ini. Misalkan diketahui peluang A sama dengan Tuti mendapat nilai A sama dengan 2/3. Ya. Nah, di sini kita tentukan dulu variabel acaknya apa. Ternyata di situ ada keterangan Tuti mendapatkan nilai A. Berarti pilihannya hanya 2, mendapat nilai A dan tidak dapat nilai A. Jadi di situ kita definisikan X-nya, variabel acaknya, 1 untuk Tuti mendapat nilai A, 0 untuk Tuti tidak dapat nilai A. Berarti hanya 2 variabel acaknya, 1 dan 0. Kalau ditanyakan, akan dicari fungsi distribusinya. Sebelum mencari distribusinya, F minus 3 berapa, ada yang tahu? Di situ udah saya tulis F minus 3, F besar minus 3, itu sama dengan peluang X kurang dari min 3. Lihat, X-nya hanya 1 dan 0. Berarti kalau F min 3 atau peluang X kurang dari sama dengan min 3, hasilnya 0. Ada yang bingung? Saya bingung, Bu. Masih bingung, Bu. Bingung? Ya, yang diketahui peluang Tuti mendapat nilai A itu 2/3. Ya, jadi diketahui peluang, berarti peluang X sama dengan 1 itu 2/3. Berarti, sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Peluang X sama dengan 1 itu 2/3. Jadi peluang Tuti dapat nilai A itu 2/3. Berarti peluang Tuti tidak mendapat nilai A berapa? 1/3. Iya, 1/3. Karena 1 dikurang 2/3. Ya, 1/3. Nah, kalau ditanya fungsi distribusi, F minus 3 itu berdasarkan definisi, artinya peluang X kurang dari sama dengan min 3. Artinya apa? Ada yang tahu? Kalau min 3 itu berada di kiri 0. Ya. Ya? Iya. Nah, min 3 berada di kiri 0. Nah, 0 aja tidak dapat nilai A. Nah, lanjut dulu aja. Kalau F999, itu artinya peluang X kurang dari sama dengan 999.
itu nilainya 1. Jadi karena F, ini definisi fungsi distribusi adalah peluang. Kalau peluang nilainya itu dari 0 sampai 1. Ya. Kalau nilai peluang fungsi distribusi itu nilainya 0 sampai 1. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0, itu pasti nilainya 0. Terus kalau lebih besar dari 1, nilainya itu selalu 1. Tapi di antara 0 sampai 1, nilainya itu berarti yang diketahui. Misalnya, Tuti mendapat nilai A 2/3. Berarti yang 1 min 2/3-nya, maka 1/3. Dan tadi ada kata kumulatif. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya 1, kumulatif. Pernah mendengar distribusi frekuensi kumulatif? Pernah ya, waktu SMA ya? Nah, Nah, itu kan dijumlahkan dari atas ya. Jadi misalnya kelompok 1, 2 frekuensinya, kelompok 2, 3, berarti ditambahkan. Jadi 2 tambah 3 jadi 5. Itu kumulatif. Nah, kalau di sini fungsi distribusi kumulatif juga seperti itu. Nah, yang atas ini hanya ilustrasi aja. Jadi kalau nilainya yang kurang dari 0, berarti kalau yang negatif, itu selalu fungsi distribusinya 0. Kalau yang lebih dari 1, itu selalu 1. ya 1. Sedangkan antara 0 sampai 1, berarti dari yang diketahui. Ya. Jadi sehingga fungsi distribusinya adalah 0 untuk X kurang dari 0, terus 1/3 untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1, dan 1 untuk X lebih dari 1. Nah, kenapa 1/3? Kenapa tidak 2/3? Ada yang bisa jawab? karena Tuti dapat nilai A waktu variabel acaknya 1. Jadi Iya. kalau misalnya kurang dari 1, dia belum dapat nilai A. Iya. Jadi 0 dan 1 di sini menyatakan variabel acaknya ya. Berarti kalau 0, dia belum tidak mendapat nilai A. Terus antara 0 dan 1 juga belum mendapat nilai A. Tapi kalau udah lebih besar sama dengan 1, berarti udah dapat nilai A. Makanya di situ nilainya 1/3, bukan 2/3. Ya. Dan kalau digambarkan, grafiknya seperti ini. Grafik fungsi distribusi itu selalu kalau ada yang kanannya itu selalu kosong. Jadi 0 di sini tidak masuk. Tapi kirinya bulatannya penuh, kanannya kosong. Kalau yang di tengah-tengah. Kalau ini seterusnya. Ini namanya fungsi tangga. Jadi fungsi distribusi itu adalah contoh dari fungsi tangga. Masih ingat fungsi tangga itu apa? Waktu kalkulus? Lupa ya. Jenis-jenis fungsi. Nah, ini contoh fungsi tangga. Ada yang masih bingung contohnya? Bu, Mm-mm. yang tadi tuh yang dapat F 999 tuh Ya, halo, putus. ya Bu, Nah, ulangnya yang gimana? dapat F dalam kurung 999 tuh dari mana Bu? Enggak, ini ilustrasi aja. Yang atas ini ilustrasi aja. Kalau F min 3, itu berarti 0. Karena X kurang dari min 3, 0. Tapi kalau F mau 1, mau 2, mau 3, sampai paling besar sekali, di sini saya ngambil 999, F-nya itu selalu 1. Tapi kalau X-nya antara 0 sampai 1, maka F-nya itu 1/3. Ini bukan dari mana, ini hanya ilustrasi aja. Ya. Baik Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya?
Kalau tidak ada, silakan dicoba. Nomor 2 dan 3. Ada di sebelahnya, ada pada bawa kertas ya. Silakan dicoba. Nomor 2. Ahmad. Salah itu ya. Sebentar. Itu maksudnya Ahmad makan di KFC ya. Contoh nomor 2, Ahmad makan di KFC dengan menu paket A 25.000, paket B 35.000, dan paket C 40.000. Jika dia 10 kali ke KFC dengan memilih 7 kali paket A, 2 kali paket B, dan 1 kali paket C, buatlah fungsi distribusinya dan gambarkan. Jadi langkah pertama, cari dulu X-nya. X-nya ada berapa? 3. Ada 3. Ya. Boleh ditulis misalnya 1, 2, 3, boleh ya. Mau nulis 0, 1, 2 juga boleh. Kita tulis misalnya untuk yang paket A itu 1, kita petakan ke 1. Yang paket B itu kita petakan ke 2. Yang paket C itu kita petakan ke 3. Nah, terus 10 kali ke KFC memilih paket A 7 kali. Berarti peluang Ahmad memilih paket A berapa? 7 per 10. 7 per 10. Terus peluang memilih paket B 2 per 10. 2 per 10. Memilih paket C 1 per 10. 1 per 10. Ya, jadi kalau dibuat fungsi distribusinya bagaimana? Ada yang bisa? Bagaimana fungsi distribusinya? Nah, jadi kondisinya ada berapa? Kalau tadi yang 2, yang Tuti mendapat nilai A sama tidak mendapat nilai A, ada 2 variabel acak, terus fungsi distribusinya ada 3 kondisi, ya. Untuk X-nya kurang dari 0, untuk X-nya dari 0 sampai 1, dan untuk X-nya lebih dari 1. Nah, kalau yang contoh kedua ini ada 3 variabel acak, berarti nanti kondisinya ada 4. Ada 4. Yang paling awal 1, yang paling akhir, paling awal 0, yang paling akhir 1. Ya, yang 0 ini untuk X-nya kurang dari 1. Tadi kita pakai X-nya 1, 2, 3 ya. Ya. Tadi variabel acaknya 1, 2, 3. 1 itu yang paket A, 2 itu yang paket B, 3 itu yang paket C. Nah, ditanyakan fungsi distribusinya. Yang kurang dari 1, berarti yang tidak memilih paket A, paket B, paket C itu berarti 0. Ya. Terus, berarti yang X
lebih dari sama dengan 1, berarti dia memilih paket C, tapi tidak sama dengan 2. Berapa? Lihat, yang sama dengan itu 1, berarti yang paket A. Tadi peluang paket A berapa? 7 per 7/10. Jadi di sini 7/10. Ya. Terus yang sini, yang ini pasti, yang terakhir ini pasti X lebih besar sama dengan 3. 3. Ya. Nah, yang ketiga ini, berarti untuk X lebih besar sama dengan 2 kurang dari 3. Lihat, yang sama dengannya itu yang 2. Berarti yang memilih paket B. Yang paket B tadi berapa? 2/10. 2/10. Tapi ini kumulatif. Jadi 7/10 ditambah 2/10 berapa? 9/10. 9/10. Nah, ini fungsi distribusinya. Ada yang bingung? Terus kalau disuruh gambarkan, berarti gambarnya sini 1, sini 2, sini 3. Berdasarkan fungsi distribusinya, berarti gambar yang di sini tidak masuk ya, bulatkan ke sana. Ini yang pertama, yang kedua itu 7/10. 7/10. Di sini 7/10. Berarti di sini bulatannya penuh, di sini bulatannya kosong. Dibuat, diarsir di tengah-tengahnya. Ini yang kedua. Terus 9/10. 9/10 berarti yang ini penuh bulatnya, yang ini kosong. Terus diarsir. Berarti yang 1, berarti yang ini. Ini penuh dan ke kanan, seterusnya. Nah, itu gambar fungsi distribusi. Ada yang bingung? Silakan yang bingung. Ibu mau tanya yang grafiknya itu panahnya itu Bu bukan yang panas sih, maksudnya semuanya apa emang harus arsir tengah-tengahnya, atau kalau cuma garis itu apa boleh tidak? Sebenarnya garis aja, ini hanya mau menunjukkan di sini bulat penuh, yang kiri bulat penuh, yang kanan itu bulat kosong, nggak masuk. Atau nanti ini continue kanan, nanti ke sifat-sifat distribusi. Ya, ini hanya mau menekankan aja sebenarnya garis, cuma mau kita lihat yang kirinya itu 1 masuk, untuk yang 7/10 itu 1 masuk, tapi 2 tidak masuk. Sedangkan yang 1 ini 1 tidak masuk, yang bawah, yang 0, nilainya 0. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Bisa mencari fungsi distribusi dan menggambarkannya. Nah, contoh yang ketiga. Nisa memakai kerudung motif polos, bunga, dan garis-garis selama 32 kali pertemuan. Misalkan kerudung polosnya 16 kali dipakai.
yang motif bunga 14 kali, yang motif garis 2 kali. Buatlah fungsi distribusinya dan gambarkan. Silahkan ada yang mau coba jawab? Boleh presentasi yang mau jawab? Bu, saya mau coba. Ya, saya berhenti ya. Silahkan presentasi. Hmm. Jadi kan mana sih soalnya? Di soalnya kan Nisa memakai kerudung motif polos, dan garis-garis selama 32 kali pertemuan. Misalkan kerudung polos 16 kali, bunga 14 kali, dan garis 2 kali. Jadi kan di sini misalkan kalau satu itu untuk yang kerudung, satu itu kan untuk yang kerudung. Oh, jelek. Ya udah langsung aja satu yang polos berapa gitu. Oke, yang satu jadi X-nya yang pertama kan satu untuk kerudung polos, 2 yang bunga, 3 yang garis. Terus kan katanya kan yang kerudung ini kan 16 kali dari 32. Jadi peluang untuk satu ini 16/32. Sedangkan yang untuk yang pakai bunga kan 14 kali. Jadi 14 kali per 32. Sedangkan untuk yang garis dia 2 kali. Jadi untuk fungsinya F besar ya. Ya, F besar. Sama dengan dari 0 sampai 1. Jadi untuk 0 kan yang pasti dia X kurang dari 1. Terus untuk yang 1 kan untuk batas X kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, itu peluangnya 16/32. Terus untuk X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Jadi kan ini kan kumulatifnya kan 16/32 ditambah 14/32. Jadi 30/32. Sedangkan untuk 1 pasti X lebih dari sama dengan 3. Udah, Bu. Oke, gambarnya bisa ya? Sama aja ya gambarnya? Gambarnya sama aja. Ya, gambarnya juga fungsi tangga. Berarti yang Y-nya itu 1, I0, 16/32, 30/32, 1. Ya, yang sumbu X-nya berarti 1, 2, 3. Sama seperti tadi. Nah, itu
untuk fungsi distribusi. Ada yang bingung menentukan fungsi distribusi dan menggambar grafiknya? Yang lainnya? Saya tidak, Bu. Ya, yang lainnya? Ada yang mau bertanya ke Steven-nya? Saya, Bu. Nah, silakan. Berarti nih dia fx-nya memang dimulai dari 0 sampai 1 ke, Bu? Ya. Berarti nanti kalau misalnya peluangnya lebih dari 1 itu gimana, Bu? Atau mungkin? Kan peluang nggak mungkin lebih dari 1. Nilai peluang selalu 0 sampai 1. Ya? Iya, Bu. Ya. Kalau peluang lebih dari 1 itu bukan peluang berarti. Jadi kalau nanti menghitung peluang nilainya lebih dari 1 itu pasti salah ya. Karena nilai peluang itu selalu antara 0 sampai 1 saja. Ya, Bu. Bu. Oke. Ada lagi? Nanya, Bu. Yang kedua, Steven. Nah, nanya ke Steven. Silakan Steven. Ya. 30/32. 30 itu dapat dari mana, Pen? Oh, jadi kan kayak tadi kan dia tuh kayak distributif ya kan? Distributif kumulatifnya tuh dia tuh dijumlahkan gitu. Ya kan ini kan dari X lebih dari 91 sampai kurang dari 2. Ini kan awalnya 16/32. Terus tuh pas dia lanjut ke 2 tuh dia tuh dijumlahkan dengan awalnya tadi yang 16/32. Yang tadi 2 itu kan 14/32 kan. Nah, lalu tuh ditambah dengan sebelumnya kayak yang tabel frekuensi ya, kumulatif yang dijumlahkan dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi yang 2/32 itu enggak masuk, Pen? 2/32 ini inilah satu. Ini kan dari X lebih dari 3 kan. Jadi itu 30/32 ditambah 2/32 maksudnya. Oh, iya, Pen, paham, Pen. Makasih, Pen. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu, mau nanya, Bu, dikatakan kumulatif itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Ya, kumulatif, dijumlahkan. Berarti Artinya dari ya. kejadian pertama, kejadian kedua, terus dijumlahkan lagi. Iya. Terusnya gitu, Bu. Iya. Kayak indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi semester. Ada kan di LIHS-nya? Ada, Bu. Nah, itu maksud dari kumulatif. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Ya. Itu kan fungsi peubah acaknya kan 3, Bu. Berarti fungsinya 4. Kalau peubah acaknya 5 berarti fungsinya 6 gitu ke Bu seterusnya. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Terpanjang ya. Fungsi kondisinya panjang nanti ke bawah. Oke. Tapi ini masih kenapa dibuat manual? Karena nanti kalau udah banyak, biasanya yang bermain bukan kita lagi. Kita gunakan program komputer. Ya, ini hanya mau konsepnya aja seperti ini. Nanti kalau misalnya variabelnya nanti kalau udah ada penelitian, apalagi kasus multivariat, itu variabelnya banyak, itu tidak perlu kita mencari manual seperti ini. Kita cukup menggunakan software. Nah, software statistik ini banyak ya. Kadang ada yang menggunakan SPSS, R, sebenarnya Excel juga bisa. Excel juga sebenarnya lebih bagus ya kalau bisa mendalaminya. Oke, ada lagi yang lainnya, tapi teori peluang belum menggunakan software ya, masih teori, belum praktek. Oke. Yang lainnya ada lagi? Bu, Ya. itu peluangnya boleh disederhanakan nggak, Bu? Misalnya kan 16/32 jadi setengah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Jadi setengah, yang keduanya jadi 15/16, boleh ya. Baik, Bu. Oke.
Udah? Udah ya, udah ahli semua sekarang mencari fungsi distribusi dan gambarnya ya. Insya Allah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kita ke sifat-sifat dari fungsi distribusi. Nah, tadi sudah mencari fungsi distribusi dan grafiknya. Ternyata dari grafik di situ kita dapat lihat yang ada bulat kosong, ada bulat penuh gitu ya. Jadi yang pertama sifat-sifat fungsi distribusi itu fungsi distribusi F itu monoton tidak turun. Ingat, bukan monoton naik, tapi monoton tidak turun. Jadi monoton tidak turun itu beda sama monoton naik ya. Kenapa tidak turun? Karena ada sama dengan di sini. Kalau tidak ada sama dengan, maka monoton naik. Tapi karena ada sama dengan, maka fungsinya dikatakan monoton tidak turun. Jadi jika A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan FB. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, nah ini yang tadi, limit fx, x membesar, makanya tadi saya mencoba f-nya 999. Itu maksudnya adalah sifat yang kedua. Jadi limit fx, x membesar itu nilainya selalu 1. Sedangkan limit fx yang menuju tak minus tak hingga itu nilainya 0. Itu sifat yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat ini f-nya kontinu dari kanan. Dulu waktu di kalkulus udah belajar fungsi kontinu? Sudah. Ya? Sudah, Bu. Masih ingat apa itu fungsi kontinu? Limit kiri sama dengan limit kanan. Nilai limit dan fungsinya sama. Iya, nilai limit dan fungsinya sama. Nah, kalau untuk fungsi distribusi ini hanya kontinu kanan, dari kanan. Ya, tidak kontinu dari kiri. Jadi itu dilihat dari grafiknya tadi yang ada bulatan penuh dan bulatan kosong. Itu maksudnya F kontinu dari kanan. Nah, itu 4 sifat dari fungsi distribusi. Nah, hubungan peluang X dengan fungsi distribusi. Hubungannya, tadi definisinya sudah ada sebenarnya hubungannya ya. Jadi Fx itu sama dengan peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil. Itu definisinya. Nah, untuk hubungan yang lainnya, 1, peluang X lebih besar A kurang dari 1. Itu artinya peluang FB dikurang dengan FA. Untuk semua A kurang dari B. Yang kedua, peluang X lebih besar X. Nah, ini tidak sesuai definisi. Kebalikan dari definisinya, berarti itu 1 dikurang Fx. Ya, kalau Fx tadi X kurang dari sama dengan X, tapi kalau peluang X lebih besar X kecil, itu adalah 1 dikurang Fx. 1 dikurang fungsi distribusi. Kalau nanti ada yang mengambil, mungkin ada yang mau mengambil mata kuliah fungsi survival, analisis survival di statistik, jadi 1 min Fx itu merupakan fungsi survival. Jadi survival itu ketahanan hidup. Jadi misalnya daya lampu hidup peluangnya berapa lama. Nah, itu fungsi survival. Ini sebenarnya adalah definisi fungsi survival. Yang ketiga, jika peluang X besar sama dengan X, itu artinya Fx dikurangi limit Fy, di mana Y-nya itu menuju X dari kiri. Karena tadi yang kontinu kanan itu. Nah, itu hubungan peluang X dengan fungsi distribusi F. Nah, setelah fungsi distribusi, selanjutnya yang dipelajari di peubah acak adalah fungsi peluang. Fungsi peluang itu ada fungsi peluang untuk yang variabel acak diskret,
dan fungsi peluang untuk yang variabel acak kontinu. Kalau tadi fungsi distribusi sama ya untuk discrete sama kontinu. Tapi kalau fungsi peluang itu berbeda. Jadi kalau yang discrete ini untuk variabel acak discrete X didefinisikan sebagai fungsi peluang. Jadi kalau yang discrete biasanya disimbolkan dengan PMF, probability mass function, atau PX. Nah, di sini notasinya P, bukan F. Ingat, untuk fungsi peluang diskrit itu notasinya P kecil X dari X. Jadi definisinya adalah PX, P kecil X itu adalah peluang X sama dengan X. Itu fungsi peluang. Dan fungsi peluang ini memenuhi semua peluangnya lebih besar sama dengan 0. Sifat dari fungsi peluang, misalkan X1, X2, dan seterusnya barisan nilai yang diambil oleh variabel acak yang dapat diambil dari variabel acak X, maka peluang fungsi peluang XI itu lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Untuk I sama dengan 1,2 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, PX sama dengan 0 untuk X lainnya. Dan yang ketiga, nah ini untuk menunjukkan suatu fungsi merupakan fungsi peluang, itu harus ditunjukkan bahwa jumlahannya itu sama dengan 1. Nah, di sini pakai notasi sigma, jumlahan. Karena diskrit, ya. Karena diskrit menggunakan jumlahan sigma, notasi sigma. Yang keempat itu hubungan fungsi distribusi dengan fungsi peluang. Jadi fungsi distribusi itu sama dengan jumlahan dari fungsi peluang untuk setiap XI. Tadi XI adalah barisan nilai yang dapat diambil oleh variabel acak X. Nah, itu untuk yang diskrit. Jadi diskrit itu notasinya pakai notasi sigma. Contohnya, X suatu tetapan. Variabel acak yang paling sederhana ialah bila X sama dengan K, suatu tetapan, untuk setiap S elemen S. Sehingga F ini masih fungsi distribusi ya. Ini contoh yang fungsi distribusi tadi. Contohnya nanti kita ke fungsi peluang kontinu dulu. Tadi diskrit, sekarang kontinu. Jadi kalau diskrit menggunakan notasi sigma, kalau yang kontinu menggunakan integral. Di mana integral dan notasi sigma itu sama-sama menyatakan jumlahan. Ya. Jadi biasanya kalau integral itu merupakan jumlahan atau luasan. Nah, definisinya, variabel acak X dikatakan kontinu bila fungsi distribusinya dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan integral ft dt, batas bawahnya minus tak hingga, batas atasnya x. X elemen bilangan real. Jadi beda sama yang tadi, yang diskrit. Kalau yang diskrit, f besar x-nya adalah jumlahan notasi sigma dari PX. Nah, kalau yang di variabel acak diskrit, fungsi peluangnya simbolnya pakai P kecil. Tapi kalau di fungsi peluang kontinu, simbolnya pakai F kecil. Jadi kalau nanti membaca di referensi, kalau F-nya kecil itu berarti fungsi peluang kontinu. Kalau P kecil itu berarti fungsi peluang yang diskrit. Namanya adalah fungsi padat peluang. Kalau tadi yang diskrit, fungsi massa peluang. Kalau yang kontinu, fungsi padat peluang. Nah, sifat-sifat variabel acak kontinu. Jadi kalau peluang X sama dengan 0, ini sama seperti yang kedua seperti sebelumnya.
Yang ketiga itu adalah F. Menuju untuk yang membesar, itu berarti integral FT dt dan jumlahnya sama dengan 1. Sama seperti notasi sigma. Tadi jumlahannya 1, kalau ini integralnya, luasannya yang sama dengan 1. Itu untuk fungsi peluang kontinu. Nah, sekarang kita ke contohnya. Bila suatu jam berhenti pada waktu yang acak, berapakah peluang jarum jamnya berhenti antara 1 dan 4? Yang kedua, bagaimana bentuk Fx dan F besarnya, fungsi peluang dan fungsi distribusinya, dan gambarkan grafiknya. Yang A, ditanyakan peluang jarum jam berhenti antara 1 dan 4. Masih ingat istilah panjang busur? Apa panjang busur? Masih ingat apa panjang busur? Lupa. Panjang yang lengkungan lingkaran. Udah ini semester 3 kan belajar geometri ya? Wah, ntar ketemu saya geometri ini. Ya, udah belajar panjang busur kan? Ya, panjang busur. Belum? Baru mau masuk, Bu. Sekolah. Baru mau masuk, Bu. Baru mau masuk ya. Oh, udah ujian modul 1? Sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Oh, berarti bentar lagi saya masuk ya? Oke lah, kalau begitu. Ya, panjang busur itu keliling lingkaran, tapi hanya dibatasi oleh jari-jarinya. Itu panjang busur. Ya. Jadi, misalnya ini panjang busur antara 1 dan 4, itu adalah 3/12. Tahu kenapa 3/12? Ada selisihnya 3 jam, Bu. Ya, selisihnya 3 jam. Saya lihatnya gitu. Ya, benar. Karena jam kan 1 sampai 12 ya nomornya ya. Nah, jadi 1 sampai 4 itu 3/12. Maka peluangnya berarti 3/12 atau 1/4. Hanya gitu aja jawabnya. Terus bagaimana bentuk fungsi peluang dan fungsi distribusinya? Nah, sekarang kita tentukan dulu variabel acaknya apa. Karena ini kontinu berarti berupa selang. Selangnya dari 0 sampai 12. Dan setiap nilainya mempunyai peluang yang sama. Berarti karena merupakan fungsi peluang yang kontinu, berarti integral FT dt batasnya dari 0 sampai 12 itu harus sama dengan 1. Ini syarat dari fungsi peluang kontinu. Akibatnya, Fx-nya X lebih besar sama dengan 0, kurang dari 12 itu 1/12, sedangkan 0 untuk X lainnya. Itu fungsi peluang. Beda ya sama distribusi ya. Ada yang bisa jelaskan bedanya apa? Ini fungsi peluangnya. Kalau fungsi distribusinya, nah fungsi distribusinya seperti ini. Jadi bedanya dengan yang diskrit, kalau diskrit itu tidak memuat X biasanya. Seperti contoh yang tadi, yang tuti dapat nilai A, yang paket A, B, C, itu adalah contoh yang diskrit. Kalau contoh yang kontinu, itu ada 1/12 X di sini. Jadi untuk X kurang dari 0, 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1 itu 1/12 X. Dan untuk X lebih besar 1 adalah 1. Nah, itu mencari fungsi peluang dan fungsi distribusi. Kalau disuruh menggambar grafik,
seperti ini. Nah, ternyata grafiknya ada yang berkomentar grafiknya. Jadi untuk yang fungsi peluang, itu yang sebelah kiri, ini grafiknya seperti ini, karena 1/12, berarti ini adalah bentuknya konstan, fungsi konstan. Kalau fungsi konstan, berarti kalau fungsi peluang seperti ini, berarti ini fungsi uniform, seragam. Sedangkan gambar grafik fungsi distribusinya berbeda dengan yang diskrit. Kalau diskrit bentuknya fungsi tangga, tapi kalau yang kontinu bentuknya seperti ini ya, fungsi, tergantung fungsinya. Dan selalu fungsinya linear. Belum ke parabola ataupun yang lebih kompleks. Jadi selalu fungsinya linear. Nah, itu tentang fungsi distribusi dan fungsi peluang. Ada masalah sampai di sini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk fungsi distribusi tadi kan, Bu, ada 1/12x. Kenapa bisa 1/12x, Bu? Kenapa tidak hanya, maksudnya kenapa tidak 1/12 aja, Bu? Kenapa ada x-nya? Ya, karena ini continue. Sebentar, tadi ya, ini yang continue ya. Jadi kalau continue itu tadi syaratnya harus fungsi peluangnya harus sama dengan 1. Yang ini, integral FT/dt-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau sudah tahu fungsi peluangnya sama dengan 1, berarti tadi hubungan F besar sama F kecil untuk yang kontinu itu F besar X itu adalah integral dari fungsi peluang. Ya, fungsi peluangnya sudah dapat 1/12 di sini. Fx sama dengan 1/12, X-nya untuk yang lebih besar dari 0 kurang dari 12. Berarti kalau mau mencari fungsi distribusinya, berarti integral dari Fx. Nah, di sini integral dari 1/12 berapa? 1/12. Berapa? 1/12x. Iya, itu makanya muncul ada X-nya. Ya. Oh, baik, Bagaimana, Bu. Yuda? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lainnya? Jadi kalau udah salah satu diketahui, berarti bisa mencari. Kalau misalnya diketahui fungsi peluangnya, bisa mencari fungsi distribusinya. Ada masalah sampai di sini? Nah, untuk materi peubah acak, setelah fungsi distribusi, fungsi peluang, selanjutnya nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita ke nilai harapan atau ekspektasi. Pernah dengar ya? Pernah dengar belum? Belum. Belum juga. Oh, berarti masih baru semua ya? Ya, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan saja. Jadi setelah fungsi distribusi, fungsi peluang, nanti ke nilai harapan, atau biasa dinamakan rata-rata, terus variansi, terus dan mencari fungsi pembangkit momen. Jadi nanti materi ujian modulnya sampai minggu depan, sampai ke fungsi pembangkit momen. Tidak banyak kan? Dikit aja ya. Tapi nanti setelah nanti ujian modul 2 banyak ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Di e-learning-nya udah dibuka ya? Sudah, Bu. Sudah. Terus untuk yang tugas yang kemarin belum bisa dibuka e-learning-nya untuk memasukkan tugas. Jadi tugasnya disimpan aja nanti di
kumpul saat ujian modul. Kalau yang udah dikumpulkan gimana, Bu? Kumpulkannya bisa lewat e-learning. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya bisa, Lewat Bu. e-learning, bisa e-learning langsung. Oh, bisa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Yang sudah ngumpulkan nggak masalah. Ya. Karena tadi ada yang Japri nggak bisa buka e-learning ya. Oke. Bagaimana untuk hari ini tentang fungsi distribusi dan fungsi peluang dan mencari variabel acak? Bu, saya boleh nanya terkait soal kemarin nggak, Bu? Ya, silahkan. Jadi kan misalnya kan ada peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, sampai 4 gitu kan misalnya kan. Terus tuh yang ditanyakan tuh peluang X lebih dari 2. Itu kita harus ubah dulu jadi 1 dikurang P peluang X kurang dari sama dengan 2, atau kita langsung aja masukkan peluang-peluang yang lebih dari 2. Yang kita masukkan aja yang lebih dari 2. Jadi nggak perlu diubah jadi 1 dikurang peluang X kurang dari 2. Belum, ini yang kemarin. Yang Ya, Bu. masih peluang ya? Iya, Bu. Oh, belum masuk fungsi distribusi ya? Iya, Bu. Ada soalnya kemarin, Bu. Sebentar. Yang nomor berapa? Nomor 4. Oh, yang itu satu-satu berarti ya? Ya, satu-satu. Peluang bersyarat berarti. Kalau tadi yang tadi ditanyakan, kalau ditanyakan lebih dari itu masuk ke fungsi distribusi nanti, belum masuk fungsi distribusi ya. Jadi pakai satu-satu aja, masih pakai peluang bersyarat. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Jasmine, diam-diam. Ada lagi yang lainnya? Nah, nanti kalau mengambil mata kuliah statistika matematika, itu sebenarnya sama seperti ini lagi. Jadi dasar statistika matematika itu teori peluang. Nanti di sana baru mempelajari tentang yang tadi, yang ditanyakan Stephen itu. Jadi bagaimana kalau yang lebih dari, nah itu menggunakan fungsi distribusi nanti mencarinya. Tapi untuk teori peluang kita belum masuk ke situ ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Ini saya rekam, nanti hasil rekamannya silakan dibuka di e-learning ya, yang ingin mengulang. Ya, Bu. Dan mungkin ada temannya yang tidak ikut karena kemarin ada yang di daerah seperti di Melawi di mana sedang banjir ya, jadi tidak punya sinyal, tidak ada sinyal. Jadi bisa dilihat di e-learningnya nanti. Oke, dapat ilmu hari ini? Alhamdulillah, Bu, dapat. Alhamdulillah dapat, Bu. Oke, ya, mudah-mudahan semuanya dapat menerima ya. Ya, untuk hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Siang Bu, terima kasih.